Tapi saya cuma mau ngomong gini loh, yang diajukan ini dari 2017, 2016-an itu 2,5 juta. Saya pernah menghadapi satu kepolisian, kasusnya 5 juta gitu loh. Jadi nggak pengen buruk sangka, ya nyatanya begitu. Nggak pengen nuduh, nyatanya begitu. Nah, ini makanya saya mikir ini jangan-jangan terkait juga dengan rencana IPO perusahaan-perusahaannya yang Bisa jadi, bisa jadi. Kalau frame besarnya kan nggak pengen saya sukses, nggak pengen umat sukses, nggak pengen saya maju, nggak pengen umat maju. Narasinya kan sebenarnya narasi keumatan semua. Kita berbuat ini buat umat kok. Termasuk Hotel City. Hotel City kan kepemilikan mayoritas kan masih saya berarti dengan izin Allah. Kan yang nggak tahu sistem keuangan makro gitu nggak tahu, terus ya pokoknya intinya kalau ada ajakan isu maju, termasuk nanti ada barcode yang kayak gitu, terus nanti uang uang sedekah mau dikapitalisasi mau dibikin buat beli ini, buat beli Singapura lah kayak gitu. Ya menurut saya itu adalah ide yang ya buat saya pribadi ya, kalau misalkan ada teman saya kayak gitu, misalkan teman saya nggak, bukan isu mancur ya, itu adalah ide yang menjijikan itu buat teman saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Budi. Ya teman-teman, ini masih reaction video ya. Kenapa masih saya reaksi video ini? Karena ya ini walaupun di tahun 2002 ini masih relate dengan permasalahan Pak Jaman di tahun ini. Karena ya kita tahu memang ya kalau ngomongin Yusuf Mansur kan ngomongin tentang banyak hal yang ya katakanlah kemarin saya katakan itu nggak sinkron gitu, karena ya memang faktanya seperti itu. Oke, jadi teman-teman, ini video yang kemarin masih ada terusannya dengan pernyataan-pernyataan dia, dan ini soal banyak orang, soal umat gitu, jadi saya perlu bahas. Oke, kita lihat dulu video ini ya teman-teman. Ini yang pertama ya, semua yang kemarin sebenarnya. Yuk kita lihat dulu dan nanti kita reaksi. Check it out. ini malah ketemu tahunnya Pak. Ketemu tahunnya 2 tahun terakhir ini kan saya memimpin gerakan masuk ke IPO kan. Kan dulu kan, kalau Mas Ajat ingat beberapa tahun lalu kita ngomong tentang ini juga kan. Kan saya belum mengenal tuh dunia persahaman. Belum mengenal dunia IPO. Iya ya, sekarang mah mereka tinggal download aplikasi apapun yang mereka suka. Duit taruh di aplikasi masing-masing. Ketika saya perintahkan, ayo kita beli A, bang beli A. Jadi pemilik, itu aja udah. Jadi konsep itu tetap berjalan sebetulnya. Saya mah malah nggak pengen mundur, pengen ngegas abis nih. Oke, teman-teman, ini tentang konsep seperti itulah. Ini soal pertama, yang saham, bahwasanya saham-saham gocap yang dia beli ya memang kalau digoreng ya naik sebentar aja gitu, karena ya wajar aja kalau digoreng sama orang yang belum banyak tahu tentang Yusuf Mansur. Kan tahunya dia artis, dia ustadz yang katanya kaya raya bla 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 gitulah, jadi naik tapi ya turun lagi pada akhirnya. Kenapa? Ya sebenarnya gini, orang yang punya kompetensi dalam ya dunia persahaman atau dunia keuangan ini, dia itu nggak asal transaksi, apalagi ini transaksi katakanlah jangka panjang gitu. Itu mustahil, terkecuali kalau itu memang spekulan. Dan faktanya teman-teman, ini fakta ya, bahwasanya ya ada bagian dari ya kalau misalkan yang disebut Yusuf Mansur kemarin itu adalah sebuah sekuritas yang katanya syariah. Ini kan Pattern Asset Management ini ya bisa dikatakan sekuritas yang katanya syariah, padahal ya sama aja, cuma dikemanakannya gitu loh. Yang jadi masalahnya kan katanya ini dia bilang sendiri nanti ya di konsorsium itu, bahwasanya dia beli bank yang bukan syariah. Jadi kalau nyebut syariah itu kayak ini nggak konsisten gitu, nggak sinkron gitu. Makanya saya katakan itu nggak sinkron. Jadi sebenarnya ya bisnis saja ngomong kayak gitulah. Tapi teman-teman, untuk yang katanya tadi kalau dia ngomong ikutin lah, faktanya yang ikutin ya boncos teman-teman kalau kayak gitu. Ya fakta bahwasanya saham-saham gocap ya yang dulu dia pamer-pamerkan kayak gitu ya nggak naik juga. Ya balik lagi ke gocap, itu fakta, dan itu teman-teman bisa lihat lah di media gitu yang muncul di sana. Oke, itu pertama teman-teman. Kita lihat video yang kedua ya teman-teman.
kita jadi guru. Yang lain apa lagi tadi? Tadi ada 6 yang mau IPO. Ya, ada air tadi. Kita akan bangun pabrik air di 3 titik. Itu kita akan merekrut karyawan mungkin di atas Air mineral. Kan? air mineral. Itu mungkin di atas 1.000-2.000 karyawan. Ya. Kemudian di daerah Bogor ada fund flow masuk dari sebagiannya dari Malaysia, itu sekitar berapa ratus miliar gitu, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah itu tadi ya. Saya sih kalau ngomong kayak begini salah. Karena kesana saya orang kaya, orang tinggi, orang belagu. Tapi saya cuma mau ngomong gini loh. Yang diajukan ini dari 2017, 2016-an itu 2,5 juta. Saya pernah menghadapi satu kepolisian, kasusnya 5 juta gitu loh. Jadi nggak pengen buruk sangka, ya nyatanya begitu. Nggak pengen nuduh, nyatanya begitu. Nah, ini makanya saya mikir ini jangan-jangan terkait juga dengan rencana IPO perusahaan-perusahaannya yang Bisa jadi, bisa jadi. Kalau frame besarnya kan nggak pengen saya sukses, nggak pengen umat sukses, nggak pengen saya maju, nggak pengen umat maju. Narasinya kan sebenarnya narasi keumatan semua. Kita berbuat ini buat umat kok. Termasuk Hotel City. Hotel City kan kepemilikan mayoritas kan masih saya berarti dengan izin Allah. Karena Oke, teman-teman, jadi gini ya, kita ngomongin soal IPO gitu ya. Ini tadi yang soal air ya. Teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ada investigasi. Saya coba cari alamat yang tertera sesuai dengan map dan waktu itu sesuai dengan ya akta yang dibuat jadi SK Kemenkumham gitu. Saya cari di sana sulit sekali teman-teman carinya. Di mana pabriknya itu nggak ketemu lah intinya. Walaupun itu udah di titik koordinat yang memang sesuai ya teman-teman. Nah cuma teman-teman ini juga jadi apa ya, semacam keanehan gitu ketika yang katanya perusahaan yang mau IPO itu ternyata produk di sekitarnya, di lingkungan sekitar yang paling dekat lah di daerah di sana itu juga nggak saya temukan. Saya nggak tahu ada atau enggak, tapi nggak saya temukan, baik itu di minimarket, baik itu di warung-warung biasa, baik itu di mall gitu ya, sekitar situlah pokoknya yang rame-rame daerah Citayam, daerah sini sana lah, Depok, Bogor, saya cari nggak ada. Saya nggak menemukan atau memang nggak ada barangnya di sana, saya nggak tahu. Atau dijualnya ke mana, saya nggak tahu. Atau cuma khusus untuk pesantren, saya juga nggak tahu. Yang jelas itu nggak saya temukan ya teman. Oke, ini tentang tadi ayat sudah saya bahas. Ya soal itu diinvestasi atau enggak, ya sampai sekarang itu akhirnya kan nggak kita temukan. Maksudnya nggak ada, terus pabriknya saya juga nggak tahu, nggak launching, nggak tahu apa. Si Mansur itu kalau apa-apa kan ya dikasih tahu gitu. Tapi ya sudahlah. Itu kan cuma yang kita cari memang nggak ada atau kita yang nggak menemukan. Tapi yang jelas masa sih dari sekitar pabrik itu nggak ada air, itu kan lucu ya. Oke. Kita lanjut tadi berbicara tentang narasi keumatan. Jadi aneh ya bicara tentang narasi keumatan. Umat yang mana dan atau bagaimana? Kalau misalkan saya juga kan umat gitu. Iya, Yusuf Mansur istrinya juga umat. Tapi bicara tentang umat kan bicara tentang suatu golongan, satu kelompok, satu apa ya, entitas tertentu gitu. Itu bentuknya jamak gitu, banyak. Nah ini teman-teman, yang jadi masalah kan ketika Yusuf Mansur ngomong kayak gitu, seolah-olah memang dia itu mewakili banyak umat, yang mana misalkan kayak tadi dicontohkan Hotel City ya teman-teman. Hotel City itu katanya ini saham mayoritas punya saya. Faktanya itu sahamnya mayoritas punya dia, dan saham teman-teman ya kayak misalkan kayak Bu Ica itu kan nggak ada, itu cuma sertifikat, tapi bukti saham yang sebenarnya nggak ada. Jadi apa ya, ini cuma pembelajaran teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti beli, ya ini contoh PayTrend misalkan, teman-teman banyak lah yang beredar banyak. Ya ini nanti saham. Nah ketika PayTrend itu apa namanya, katakanlah itunya dijual ya, propertinya dijual, apakah teman-teman PayTrend ini pada balik sahamnya, pada dapat keuntungan dari penjualan itu? Kan enggak. Ya sama seperti Hotel City, faktanya di aktanya, di SK-nya itu enggak ada kepemilikan dari ya luar gitu. Intinya ya masih golongan mereka, kelompok mereka. Jadi umat yang mana? Atau mungkin dia merasa dia pemimpin umat, tapi ya keluarga dan teman-temannya dan ya lingkungan dia saja gitu. Tapi ya nggak mewakili umat Islam kalau kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yuk kita lanjut dulu videonya. Nah izin Allah nih di Darul Quran,
laundry aja itu bisa 400-500 juta sebulan. Alias setahun tuh bisa 5-6 miliar rupiah. Oke. Nah, narasi yang nanti yang mau dibangun adalah kita akan IPO-in bisnis-bisnis di pesantren. Sehingga pemilik bisnis pesantren itu adalah para wali santri juga dan masyarakat umum. Bayangin, kalau satu pesantren aja katakanlah sudah 1 miliar misalkan laundrynya. Bagaimana 1000 pesantren? Berarti kan 1 triliun itu. Ada 1000 murid, 1000 anak, 1000 santri, berarti 1000 kerupuk, 1000 kopi. Betul nggak? 1000 sirup, 1000 teh. Hah? Itu baru minumannya. 1000 roti. Tadi baru laundry, Bos. Hah? Kalau kapitalisasinya rata-rata misalkan jajan, SPP, dormitori dan lain-lain itu kisarannya antara 1 juta 2 juta rupiah per bulan. Hah? Berarti kan sudah 2 triliun per bulan, Bos. 24 triliun per tahun. Ini bisnis bagus, masa kagak mau? Nah, terserah nanti pemirsa. Mau jadi ustadz kok bisnis? Nah, ya terserah. Silakan narasinya. Mau sedekah salah, bisnis salah. Enggak, yang salah kita kalau capek ngajar. Kalau kita capek ngajar, itu salah. Kayak gitu ya. Yang pasti kalau ngajarnya salah, ya jadi salah semua. Gitu. Oke, contoh tentang kapitalisasi pesantren ya, menjadi ya katanya di IPO kan gini teman-teman. Kalau itu bentuknya PT, ya pesantren itu ya bukan yayasan. Saya nggak tahu nih pesantren yang mana yang bagian Yusuf Mansur yang bentuknya PT, bagian mana yang yayasan, dan itu apakah bisa dikapitalis di IPO-kan dengan kapitalisasi. Ini contoh misalkan itu tentang daku aja lah, terserah pokoknya lah. Kalau itu PT ya harus terang keuangannya gitu kan, karena nggak bisa ketika satu entitas perusahaan itu IPO tanpa pembukuan yang jelas, tanpa keuangan yang jelas, ya tanpa laporan-laporan yang jelas gitu. Jadi itu nggak bisa. Nah, ini terkait dengan pesantren seluruh Indonesia, ini penting juga teman-teman. Jadi sekarang kan saya jelaskan tadi bahwasanya keuangan harus jelas, manajemen harus jelas. Jadi kalau cara mengkapitalisasinya, contoh misalkan ada Alfamart nih, ada Indomaret misalkan ya, ini contoh aja ya teman-teman. Nah itu bisa di IPO-kan, ya IPO-kan. Karena apa? Manajemennya jelas, sistem keuangannya jelas, dan ya mungkin sistem-sistem yang menuju ke IPO itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya banyak ya perusahaan-perusahaan yang seperti itu IPO. Nah, bagaimana cara mengkapitalisasi pesantren, bisnis-bisnis pesantren ini? Ini kita ngomong bisnis saja lah udah, karena memang ya tadi diomongin kayak gitu. Nanti itu contoh logika sederhananya ya. Nanti itu misalkan ya pesantren-pesantren yang misalkan Kopontren, karena saya tahu koperasi ya teman-teman, saya di Kopontren itu banyak lah koperasi pesantren itu yang mengelola. Dan nanti misalkan diiming-imingi nanti dikasih saham, ternyata dikapitalisasi sahamnya mereka misalkan ya cuma 0 sekian persen atau 1% atau sekian persen karena modalnya banyak, dan itu nanti dikuasai sama ya bank. Kalau kayak gitu ya terus bagaimana ceritanya? Jadi nanti bisnisnya dikuasai, terus sahamnya kecil, terus pemilik pesantren atau teman-teman yang punya saham ini apa maksudnya, jadi apa, kan nggak jelas. Jadi intinya teman-teman, Yusuf Mansur itu nggak pernah, itu kan tadi dari awal potongannya, ya malah lebih mau semangat lagi. Intinya teman-teman, ini bukan soal bagaimana Yusuf Mansur ingin mengkapitalisasinya atau ingin membuat sistem yang katanya dia seperti itu. Bukan soal itu, tapi teman, ini adalah soal bagaimana cara seseorang itu melakukan sistem kapitalisasi keuangan itu dengan baik dan benar. Kalau caranya seperti Yusuf Mansur, misalkan kayak Hotel City, misalkan kayak tabung tanah, kayak patungan usaha, ya pokoknya seperti itu, patungan aset dan lain-lain kayak MoyaVidi. Kenapa saya bisa sebutkan MoyaVidi? Itu ada video saya yang ngebahas itu. Jadi ya mau bagaimana? Kan nggak jelas. Kalau seperti itu nanti misalkan contoh yang patungan usaha sahamnya ternyata bodong gitu misalkan. Saya nggak ngomongin investasinya bodong, ini sahamnya bodong, itu kan faktanya. Sahamnya bodong misalkan, itu kan mereka nggak punya, cuma sertifikat itu bukan sahamnya. Sahamnya bodong. Terus nanti teman-teman Kopontren atau pengelola pesantren itu bodong juga atau bagaimana? Kan kasihan orang teman-teman pesantren yang nggak tahu sistem keuangan,
makro gitu nggak tahu. Terus ya pokoknya intinya kalau ada ajakan isu maju termasuk nanti ada barcode yang kayak gitu, terus nanti uang apa ya, uang sedekah mau dikapitalisasi, mau dibikin buat beli ini, buat beli Singapura lah kayak gitu. Ya menurut saya itu adalah ide yang ya buat saya pribadi ya, kalau misalkan ada teman saya kayak gitu, misalkan teman saya nggak, bukan isu mancur ya, itu adalah ide yang menjijikan itu buat teman saya ya. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.